kita ketahui bahwa yang belum memenuhi syarat itu sebanyak 1091 bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 69 bakal calon. Untuk yang DPD yang kita ketahui itu ada 17 bakal calon, dan dari 17 itu yang memenuhi syarat dua bakal calon, dan yang belum memenuhi syarat adalah sebanyak 15 bakal calon. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPD Republik Indonesia, diketahui masih banyak bakal calon yang belum memenuhi syarat yang telah ditentukan. Hal tersebut disampaikan KPU Nusa Tenggara Timur dalam sesi media gathering pada hari Senin 26 Juni 2023. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari media, baik media cetak, media elektronik maupun media online, terima kasih atas kehadirannya. Sore ini berdasarkan undangan Ketua KPU Provinsi NTT dan mengajak Bapak Ibu dalam satu forum yaitu media gathering terkait dengan tahapan pemilu. Titik beratnya pada pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen syarat bakal calon baik anggota DPD maupun bakal calon anggota DPRD yang disampaikan oleh partai politik. Pada kesempatan pertama, kami mohon berkenan Bapak Yos, Bapak Ketua, Bapak Yos untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan dan hasil verifikasi administrasi bakal calon DPRD Provinsi dan DPD Provinsi NTT. Kepada Bapak Yos kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andre. Publik tentu menginginkan sudah sejauh mana kegiatan yang dilakukan untuk proses pencalekan. Nah, karena itu penting artinya buat kami untuk menyampaikan hal-hal di mana penjelasan secara utuh tentang proses. Nah, sebagaimana kami pernah umumkan kepada publik bahwa di tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni kemarin adalah kesempatan untuk dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, baik DPD, calon DPD maupun calon legislatif. Nah, kami setelah di hari terakhir tanggal 23 Juni kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan kawan-kawan dari partai politik dan juga DPD, yaitu di tanggal 24 Juni itu sudah dilakukan, dan hasilnya itu kita bisa lihat seperti ini. Yang pertama, partai politik yang mengajukan 100% kecuali Partai Garuda. Partai Garuda yang hanya mencalonkan 55 bakal pasangan calon. 55. Sedangkan yang lainnya ada 17 partai politik itu mengajukan 100%. Nah, dari hasilnya kita ketahui bahwa yang belum memenuhi syarat itu sebanyak 1091 bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 69 bakal calon. Kemudian masih terjadi lagi, yaitu
ganda internal dan juga ganda eksternal. Dari aturan kita ketahui bahwa semua partai politik boleh mengajukan 100% di setiap daerah pemilihan hanya untuk satu lembaga. Jadi tidak bisa provinsi juga diajukan, kabupaten juga diajukan. Nah, yang terjadi kemudian itu ganda eksternal itu diketahui misalnya di Partai Hanura. Mohon izin kami menyembunyikan namanya dulu, begitu ya. Tapi kami akan menyampaikan partai yang ganda. Yang pertama Hanura di NTT 3, kemudian dia ganda dengan Partai Buruh di NTT 3. Jadi orang yang sama diajukan oleh Hanura dan juga Partai Buruh. Yang kedua Hanura dan juga Partai Demokrat, itu juga di NTT 8, nomor urut 6 dan juga nomor urut 4. Kemudian PKS dan juga P3 di NTT 3, nomor urut 7 dan juga nomor urut 2. Demokrat dan PSI nomor urut 10 dan juga nomor urut 7 di NTT 5. Partai Buruh dan Gelora di NTT 2 nomor urut 2 sama. Kemudian Buruh dan Gelora di NTT 5, lalu dengan NTT 5, Partai Buruh dan Partai Gelora di nomor 7 dan nomor 5. Garuda dan Gelora NTT 2 nomor urut 7 dan nomor urut 6. PBB di nomor urut 7 dan juga ini NTT 7 yaitu Belu Malaka dan juga TTU, dengan PSI di Belu Dapil 2, jadi di Dapil di kabupaten dan juga dengan Dapil di provinsi. Kemudian di Buruh, Partai Buruh lagi itu internal, jadi internal bisa ganda, yaitu Partai Buruh di NTT 2 dan Rotendao untuk Dapil 1, seperti itu. Nomor urutnya sekian sama, nomor 5 dan 8. Di internal lagi itu Garuda dan Garuda di NTT 5 untuk DPR provinsi, dan DPR RI itu di Dapil 2 nomor urut 3. Kemudian di Gelora NTT 6, lalu dengan Gelora di Rotendao di kabupaten dan juga provinsi. Gelora yang berikut lagi Gelora di NTT 5 dengan di Sumba Tengah 2. Lalu di Gelora NTT 4 untuk provinsi dan juga di Sumba Barat Daya nomor urut 1. Jadi itu terjadi ganda internal dan juga ganda eksternal. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang DPD yang kita ketahui itu ada 17 bakal calon, dan dari 17 itu yang memenuhi syarat dua bakal calon, dan yang belum memenuhi syarat adalah sebanyak 15 bakal calon. Tentang nama-nama mohon maaf kami sembunyi dulu ya. Kira-kira itu. Jadi cukup kita ketahui secara umum bahwa ada yang memenuhi syarat, ada yang belum memenuhi syarat. Baik, bagaimana tindak lanjutnya? Atau bagaimana performance gambaran umum bagaimana yang memenuhi syarat dan yang belum memenuhi syarat? Rata-rata itu menyampaikan dokumen yang mungkin terburu-buru sehingga dokumennya itu belum lengkap. Ada yang memang menyampaikan yang bukan dokumen yang seharusnya, kira-kira seperti itu. Kalau yang di DPD itu relatif lebih ringan kesalahannya. Misalnya menyampaikan atau lupa mencantumkan NIK, tapi buat kami ini kemudian membuat yang bersangkutan belum memenuhi syarat. Misalnya tentang KTP. Jadi dokumen yang harus disampaikan adalah misalnya KTP,
model BB pernyataan itu memuat tentang secara keseluruhan, Bapak-Bapak, menyampaikan secara keseluruhan bakal calon ini performance-nya seperti apa. Jadi yang bersangkutan itu ijazahnya mana, kemudian kalau mencantumkan gelar, apakah mencantumkan gelar atau tidak, kemudian ijazahnya, surat kesehatan itu dokumen-dokumennya itu diterangkan oleh BB. Kemudian yang kedua itu ijazah, lalu surat kesehatan jasmani, rohani, bebas narkoba, bukti terdaftar sebagai pemilih, kemudian KTA, lalu surat keterangan pengadilan, lalu mencantumkan gelar, lalu surat keterangan telah selesai menjalani pidana, salinan putusan pengadilan, bukti terhadap pernyataan di media bagi mereka yang pernah atau mantan terpidana, lalu surat pengunduran diri. Ada juga yang di PNS, ada juga kepolisian, ada juga yang BUMN atau BUMD, dan itu harus mengundurkan diri dari posisi pekerjaannya yang dilarang oleh aturan. Kemudian tanda terima dan surat keputusan pemberhentiannya. Jadi beragam-agam memang sedikit kesalahan yang disampaikan. Kita mulai dari yang pertama itu KTP misalnya. KTP dokumen yang buram dan tidak terbaca. Foto profil merupakan potongan gambar. Foto profil itu misalnya yang sama itu berulang-ulang. Lalu isian data profil pada silon itu tidak sesuai dengan data pada KTP elektronik. Jadi misalnya di profil dia sebut sebagai swasta, tetapi di KTP elektronik itu masih terbawa dengan pekerjaan misalnya ASN atau PNS, seperti itu. Yang berikut, model BB pernyataan. Dokumen yang diunggah itu buram dan tidak terbaca. Dokumen yang dibuat tidak diterai dan ditandatangani. Jadi di bawah, bagian bawahnya itu harus ada meterai, lalu dia tanda tangani di atas meterai. Dokumennya itu tidak dicentang dan tidak melampirkan dokumen pendukung. Lalu dokumen yang diunggah bukan atas nama bakal calon yang bersangkutan. Mungkin terburu-buru, mungkin waktunya terbatas, sehingga terpaksa harus menggunakan dokumen-dokumen berikutnya. Dokumen yang diunggah hasil bukan dari generator. Yang berikut itu model berikut ijazah. Ijazah SMA itu penting, wajib, oleh karena itu menjadi persyaratan. Usianya harus 21 tahun, pendidikan minimal SMA, dan seterusnya. Nah, dokumen yang diunggah itu rata-rata masih ada yang buram dan tidak terbaca. Dokumen tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Dokumen yang diunggah hasil pindai dari pribadi, dan dokumen yang diunggah bukan atas nama bakal calon. Ada juga yang masih dummy dan seterusnya. Lalu surat keterangan sehat jasmani rohani ini juga menjadi persoalan berikut. Dokumen yang diunggah buram dan tidak terbaca, bukan hasil pindai dari yang asli, dan dokumen ini merupakan hasil editan. Lalu dokumen dummy juga masih ada yang disampaikan, dikeluarkan oleh rumah sakit yang bukan menjadi kewenangan, atau surat keterangannya bukan dari rumah sakit. Jadi dari aturan adalah rumah sakit pemerintah, yang kedua adalah puskesmas. Kemudian untuk narkotika itu adalah bisa rumah sakit, bisa juga dari puskesmas atau badan yang menangani narkotika, yaitu BNN. Yang berikut tentang syarat berikutnya itu tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, masih dokumen yang buram dan tidak terbaca. Kemudian ada pejabat yang bukan demanda untuk mengeluarkannya, misalnya seharusnya dari PPS, tetapi yang dikeluarkan itu misalnya dari camat atau kepala desa dan seterusnya. Dia pejabat dari pemerintah kita pilih, tapi untuk menerangkan tentang terbukti terdaftar sebagai pemilih harus dari PPS, PPK atau dari KPU.
kemudian ya dokumen dalami seperti itu. Lalu surat keterangan dari pengadilan, ini juga masih banyak yang salah. Oke, KTA ya. KTA itu mesti dokumen dummy, kemudian menggunakan dokumen milik orang lain. Mungkin mereka terburu, kemudian ini KTA dengan nama alamat yang berbeda di KTP. Lalu surat keterangan dari pengadilan, setuju. Itu dokumen itu atas nama orang lain diunggah tidak keterangan sebagai terpidana. Jadi surat keterangannya itu harusnya tidak sedang tidak pernah melakukan tindak pidana, tetapi yang diunggah itu yang dicabut hak pilihnya. Kemudian yang diunggah juga bukan merupakan surat keterangan dari pengadilan. Ada juga yang masih mengeluarkan dengan SKCK, dari SKCK yang dia keluarkan. Kemudian terdapat faktor yang merupakan mantan terpidana tapi tidak jujur mencantumkan. Oke, mengunggah dokumen yang tahun-tahun sebelumnya. Yang kedelapan itu tentang mencantumkan gelar. Jadi nanti di daftar calon sementara dan juga di daftar calon tetap itu yang bersangkutan akan mencetak nama dengan gelar. Jadi kalau ada gelar doktor, maka itu di dalam format kita disebut pencantuman gelar. Jadi kalau dia sudah centang di model DB pernyataan, maka dia wajib menyampaikan juga dengan pencantuman gelar. Jadi kalau doktor, mulai doktor Andus, kemudian MSIK segala macam, atau doktor, maka wajib melampirkan ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jadi yang misalnya yang kelima ini, dokumen digiba tidak lengkap, misalnya mencantumkan gelar S3, namun dokumen yang diunggah hanya salah satunya, seharusnya S1, S2 dan juga S3. Lalu yang berikut, surat keterangan telah selesai menjalani masa ini, itu keterangan khusus bagi mereka calon yang sudah mantan terpidana, maka dia harus mencantumkan dokumen-dokumen. Rata-rata belum lengkap. Ini sebabnya mengapa kami kemudian menetapkan masih ada 1091 orang bakal calon yang belum memenuhi syarat. Sekarang persoalannya kemudian adalah bagaimana tindak lanjutnya. Kemarin kami sudah rapat koordinasi, kemudian kawan-kawan dari partai politik wajib menyampaikan perbaikannya. Jadi pada masa ini dia harus, yaitu pada tanggal mulai tanggal pengajuan perbaikan itu masuk tanggal 26 Juni sampai dengan hari Minggu 9 Juli pukul 23:59. Itu dia harus menyampaikan ulang dokumen-dokumen perbaikan. Bagaimana caranya? Seluruh dokumen itu dimasukkan di dalam silon. Kemudian dia akan menyampaikan mekanismenya sama seperti pada saat penyampaian berkas calon yang kita terima pada masa pengajuan, yaitu 1 Mei sampai dengan 14 Mei. Itu yang harus dia sampaikan. Sesudah menyampaikan dokumen-dokumen pada tanggal 26 Juli sampai dengan 9 Juli, maka KPU akan melanjutkan dengan verifikasi administrasi pada website. Pengajuan perbaikan persyaratan kami harus melakukan verifikasi administrasi untuk perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Selanjutnya akan dilakukan penyusunan daftar calon sementara 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus sebagaimana dilayar. Kemudian penyusunan daftar calon sementara 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Dan paling terakhir kami akan menyampaikannya itu pada tanggal 4 November sebagai daftar calon tetap di DJT, di slide yang terakhir. Ya, itu pengumuman dan penetapan
penetapan dan pengumuman DCT tanggal 4 November di penetapan. Di tanggal 3 Oktober Bapak Mama itu ada satu waktu di mana teman-teman yang dari ASN atau dari BUMN yang mengundurkan diri itu di tanggal 3 Oktober wajib menyampaikan surat pemberhentiannya. Jadi kalau sebelumnya itu boleh memasukkan surat pernyataan pengunduran diri untuk PNS-nya, maka kami akan menerima di tanggal 3 Oktober itu surat pemberhentiannya. Jadi ASN sudah harus berhenti atau sudah harus pensiun pada masa tanggal 3 Oktober. Lebih dari itu tentu kami akan menolak. Itu mekanismenya. Demikian halnya dengan teman-teman dari DPD. Waktunya juga yang sama dan kami akan menunggu pada masa-masa itu untuk dilakukan mekanisme perbaikan dan sama mekanismenya melalui silon. Saya kira itu beberapa catatan yang harus segera kita samakan sehingga publik sudah mulai bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh KPU dan mekanisme selanjutnya itu apa. Dan kami secara prinsip akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Jadi umpama di satu dapil ada 5 orang, satu dapil itu ada 5 orang. Ketika dia mengajukan itu 5 orang, 5 ini yang ada 2 kemungkinan, diperbaiki dokumennya atau diganti orangnya. Boleh, tidak boleh lebih dari 5. Misalnya dia saat mengajukan itu 5, kemudian ada peluang nih, karena di dapil itu ada 7 kursi yang diperebutkan, dia ajukan 5, kemudian yang menggenapi jadi 7, tidak bisa. Yang dia ajukan dan yang dia perbaiki itu sama dengan yang dia ajukan. Begitu juga dapil yang dia tidak ajukan, maka di dapil itu kosong sampai dengan terakhir. Saya kira itu ya. Baik, saya langsung saja. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pimpinan media, baik media cetak, elektronik dan juga online. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Yos, informasi kegiatan sudah kami sampaikan. Pada dasarnya bahwa kami wajib menyampaikan informasi seluruh kegiatan penyelenggaraan tahapan pemilu kepada masyarakat, sehingga dan di sisi lain selama ini informasi ini kami belum sampaikan karena kami harus tuntas dari suatu tahapan tertentu, mulai dari pemeriksaan sampai dengan berakhirnya pemeriksaan itu, yaitu kami telah menetapkan berita acaranya pada tanggal 23 Juni yang lalu, diteruskan dengan penyampaian kepada partai politik dalam mekanisme rapat kerja bersama, baik itu mengundang partai politik dan DPD juga Bawaslu. Yang disampaikan oleh Bapak Yos tadi itu adalah penjelasan terhadap kategorial memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat dimaksud serta kegandaan. Tetapi bagaimana supaya proses itu bisa dipahami langsung oleh partai politik, kami teruskan metode rapat kerja itu secara presentasi seperti ini dengan metode kelas. Jadi kami undang satu persatu partai politiknya, karena masing-masing partai politik ada yang memiliki atau punya admin di provinsi dan ada yang adminnya di pusat, sehingga kadang metode informasi yang diperoleh masing-masing parpol itu mereka tidak tahu dokumennya seperti apa karena adminnya di pusat, sehingga kami pakai metode kelas. Masing-masing partai politik kita buka dokumennya, diperlihatkan ini kekurangannya, ini yang harus diperbaiki, dan itu sudah dilaksanakan 18 partai politik kemarin. Untuk DPD-nya sudah diselesaikan di hari pertama. Bapak Ibu saudara-saudari, pada prinsipnya setelah mereka memahami dokumen apa saja yang belum memenuhi syarat dan bagaimana bentuk perbaikannya,
kami membuka lagi help desk layanan kepada mereka, kepada partai politik dan DPD di kantor KPU. Jadi mulai tanggal hari ini 26 sampai dengan 9 nanti. Yang waktu dimaksud bersamaan dengan selesainya masa perbaikan. Jadi kami menerima perbaikan dari partai politik itu mulai hari ini sampai tanggal 8 pukul 16 sore, mulai pukul 8 sampai 16 sore. Sedangkan pada tanggal 9 itu mulai pukul 8 sampai dengan 23.59 detik, sehingga menit. Sehingga dari proses itu kita sedang menunggu sekarang. Tetapi umumnya apa yang kami sampaikan, mungkin ada satu dua hal yang perlu didalami oleh Bapak Ibu saudara-saudari, sehingga kesempatan ini nanti kami berikan untuk diskusi seluas-luasnya. Itu tambahan dari saya. Teman-teman media yang saya hormati dan saya kasihi, masa perbaikan kita itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Yos dan Pak Ketua, adalah dimulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023. Dan masa perbaikan itu sesuai dengan ketentuan yang ada hanya 1 kali perbaikan. Sehingga kita harapkan bahwa teman-teman partai politik maupun DPD yang mengajukan calon, bahwa seluruh proses ini memang diawasi oleh teman-teman dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai dari proses pendaftaran, penerimaan berkas, verifikasi sampai dengan proses penyerahan kemarin yang kita lakukan secara bersama-sama. Saya kira ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Saya Untuk kesalahan yang paling banyak, itu seperti yang kami sudah paparkan tadi, bahwa hampir setiap partai politik itu mengalami hal yang sama. Contoh misalnya surat keterangan kesehatan. Surat keterangan kesehatan itu kemudian persyaratan lainnya seperti KTP yang menggunakan dummy, ada juga seperti itu. Kemudian dokumen yang diunggah itu buram. Jadi yang seperti kami paparkan itulah hasil temuan kami tadi. Jadi rata-rata yang kami temukan itu seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang paling banyak di mana kami tidak menyampaikan langsung sampai dengan bahwa di Partai Nasional, kami cukup menyampaikan secara umum bahwa di setiap partai itu adalah masalah-masalah yang sama, yaitu persis seperti yang kami sudah sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi berdasarkan surat KPU nomor 657 terkait dengan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, itu dalam satu ketentuannya itu mengatur terkait dengan bagaimana mekanisme terkait dengan kegandaan calon tersebut, sebagaimana yang tadi sudah digambarkan terkait dengan proses kegandaan ini. Yang pertama, bahwa bakal calon yang menyatakan ganda itu dapat diajukan kembali dalam hal menyatakan memilih salah satu lembaga perwakilan daerah pemilihan dan atau partai politik peserta pemilu yang mengajukan. Jadi dia boleh memberikan pernyataan untuk memilih kalau dia ganda. Yang kedua, bahwa bakal calon menyatakan ganda dapat digantikan dalam hal menyatakan tidak memilih lembaga perwakilan daerah pemilihan dan partai politik peserta pemilu yang mengajukan. Nah, itu kira-kira kategori ganda dengan ketentuan tata cara proses, baik itu dia memilih maupun tidak memilih dan bisa digantikan. Berdasarkan surat KPU terbaru untuk proses penyelesaian terhadap masalah yang ganda internal maupun eksternal. Saya kira itu Pak Ketua, saya kira. Kami tambahkan juga bahwa kalaupun terjadi pergantian, karena tidak hanya tadi berkaitan dengan kegandaan, ada yang mengundurkan diri
ataupun juga pindah dapilnya dan lain sebagainya, itu dimungkinkan sepanjang mendapat persetujuan dari ketua umum partai dan juga sekretaris jenderalnya, sebagaimana mekanisme pengajuan awal. Tapi mekanisme itu ada di partai politiknya masing-masing. Jadi kami nanti kalaupun terjadi ada perubahan nama, berbeda lagi, tetapi standar awal sebagaimana disampaikan oleh Pak Yos tadi, 1160 tidak berubah. Jadi tidak boleh bertambah, berkurang ya. Jadi 1160 dengan salah satunya tadi Partai Garuda hanya mencalonkan di 7 dapil, itu harus tetap, tetapi tidak boleh bertambah. Gitu. Susunan itu juga diserahkan kepada partai politik. Kalaupun terjadi perubahan, kembali ke mekanisme sebagaimana pengajuan awal, harus ada persetujuan dari pimpinan partai politik di tingkat pusat. Itu tambahannya. Publik harus tahu bahwa yang dilakukan oleh KPU sudah benar atau belum. Begini, pada saat sebelum pengajuan itu kami sudah melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi. Jadi sosialisasi kepada publik tentang PKPU 10 itu sudah dilakukan, kemudian dilakukan rapat koordinasi khusus untuk teman-teman dari partai politik. Sosialisasi, kemudian rapat koordinasi itu 2 atau 3 kali. Yang kedua, kami membuka asistensi. Jadi semua dokumen helpdesk itu terbuka untuk partai politik melakukan konsultasi. Nah, konsultasi itu tentang apa? Tentang berkas yang harus mereka masukkan, tentang apa saja yang berkaitan dengan pencalonan dan mereka tidak paham. Dan itu 1 kali 24 jam tim kami terus-menerus melakukan koordinasi dengan kawan-kawan partai politik. Grup itu juga kami buka, sehingga kami juga tetap membuka diri untuk menyampaikan segala macam informasi, komunikasi di semua tingkatan, jadi pusat, provinsi dan juga KPU kabupaten itu terus-menerus kami lakukan sosialisasi. Kemudian mekanisme untuk melakukan asistensi sebelum mereka bawa dokumennya ke kantor itu juga kami lakukan. Nah, sehingga pertanyaan ini jawaban porsi kami kira-kira seperti itu, bahwa mereka mengajukan dokumen dummy, bahwa mereka kurang dan segala macam itu sudah ranahnya teman-teman. Tetapi buat kami kesempatan untuk memperbaiki itu hanya 1 kali, dan mereka kemarin kami minta sangat serius supaya ketika mereka kesulitan untuk memahami tentang aturan itu kami ditelepon kapan saja itu siap untuk memberikan jawaban, dan tim asistensi di helpdesk itu juga kami siap untuk memberikan informasi, keterangan dan seterusnya. Yang berikut itu tentang dari 17 bakal calon untuk DPD itu, kalau kami sebut nama juga boleh, tetapi kami mau supaya jangan sampai mereka yang lainnya itu merasa ada yang kurang dan segala macamnya. Jadi kami betul macam untuk kami tahan. Jadi bakal calon DPD itu rata-rata kesalahannya tidak sefatal yang di kawan-kawan di sebanyak. Untuk data mantan terpidana itu dari 18 partai politik ada 2 partai politik yang kami temukan dokumennya itu sebagai mantan terpidana. Namun memang kedua-duanya memang statusnya masih BNS karena harus melengkapi beberapa dokumen lainnya. Salah satunya adalah kelengkapan terkait dengan syarat putusan, menampilkan putusan pengadilan. Nah, di situ nanti kita akan
kita sudah meminta melalui masa perbaikan ini agar dilengkapi, karena putusan pengadilan itu penting untuk sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dilengkapi untuk kita bisa memastikan terkait dengan ancaman pidananya apakah di bawah atau di atas 5 tahun, dan kemudian terkait dengan surat lapas itu apakah dia sudah, kalau ancamannya di atas 5 tahun itu apakah dia sudah menjalani masa jedanya itu tidak lagi dipidana penjara selama 5 tahun masa jedanya. Nah, itu yang nanti kita pastikan, tapi nanti di perbaikan mereka akan melengkapi untuk dipastikan. Saya kira itu Bapak Yes. Selanjutnya yang tadi tentang ganda internal dan eksternal ya. Eksternal itu ada 8 dan yang ganda internal itu 5, sehingga totalnya itu adalah 13 bakal calon seperti itu. Kemudian yang berikut tentang surat keterangan rohani. Ini kami tentu tidak bisa menyampaikan apa yang terjadi di lembaga lain. Itu menjadi kewenangan pemeriksaan hak profetis dari lembaga lain. Bahwa dia tidak lulus kemudian dia pindah tempat lain, begitu ya. Kalau dia tidak lulus dia pindah di tempat lain kemudian dia bawa datang yang sudah lulus, kan itu menjadi kewenangan teman-teman di partai politik. Tapi bahwa buat kami asal dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan untuk narkotika adalah badan yang menangani tentang itu, yaitu narkotika, yaitu BN. Ya. Dia keluarkan dari situ, kemudian tugas kami selanjutnya adalah memastikan bahwa dokumennya itu sudah benar dan sah. Demikian Bapak Ketua, saya kembali. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kategori kita terhadap dokumen itu ada data, kita kategorikan data wajib. Wajib itu ada 7 dokumen di dalamnya, mulai dari KTP tadi, suket sehat, baik rohani, bebas narkotika dan zat jasmani, juga mulai dari KTA, ijazah, itu yang kategori data yang wajib, dokumen wajib. Sedangkan wajib bagi bakal calon tertentu, ya salah satunya tadi apakah mantan terpidana atau terpidana culpa-levis ya dan lain sebagainya, ataupun pernah domisili di luar negeri, lalu penggunaan gelar dan lain sebagainya. Nah, terhadap beberapa kategori ini pada prinsipnya kami menjelaskan secara terbuka kepada partai politik terhadap persyaratan-persyaratan dimaksud, dan itu semua sudah disampaikan kepada partai politik sebagaimana tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bagaimana dengan proses yang dilakukan oleh KPU pada prinsipnya selalu menjelaskan seutuh-utuhnya syarat-syarat dimaksud supaya semua bisa mengikuti tertib untuk melaksanakan pemenuhan persyaratan. Kalau mau digambarkan, kami menerima dokumennya ketika pendaftaran itu kan pemenuhan syarat kelengkapan, jadi lengkap sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Lalu dari kelengkapan itu tugas kami adalah verifikasi administrasi. Maka verifikasi administrasi itu adalah menilai atas kelengkapan yang telah diserahkan. Itu secara umum proses verifikasi kami. Apakah kita perlu buka session lagi? Cukup ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, juga menyampaikan terima kasih atas diskusi yang telah dilakukan. Dan lebih daripada itu kami juga mohon masukan saran kritik terhadap kami, terutama mekanisme kami menyampaikan informasi tahapan pemilu, sehingga semuanya terbuka bagi semua media,
cetak, elektronik, online, dan kami juga harus memberikan informasi itu. Dalam hal tertentu tidak semestinya kami sampaikan, jadi kami mohon maaf, tetapi pada waktunya tetap kami memberikan informasi itu. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Mohon maaf kalau ada 1-2 hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada penyampaian informasi berikutnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve.